Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wiguna dari D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dasar-dasar dari Python. Pengertian Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang bisa dipakai untuk membangun situs software atau aplikasi, mengotomatiskan tugas dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum, artinya ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Karena sifatnya yang serbaguna dan mudah digunakan, ia menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan, terutama untuk mereka yang masih pemula. Berdasarkan survei pengembang Stack Overflow tahun 2022, Python menjadi bahasa pemrograman terpopuler keempat, serta hampir 50% dari responden mengatakan bahwa mereka menggunakan hampir setengah dari waktu kerja mereka dengan menggunakan bahasa pemrograman ini. Nama Python sendiri berasal dari kata Monty Python. Ketika Guido van Rossum membuatnya, dia juga sedang membaca skrip siklus tentang Monty Python BBC. Menurutnya, nama itu singkat dan sedikit misterius, karena itulah sang kreator memilih menggunakan nama tersebut untuk membahas pemrograman yang dibuatnya itu. Selanjutnya, Python. Jika kamu ingin mempelajari bahasa pemrograman, Python adalah salah satu yang wajib diprioritaskan. Mengapa demikian? Apa saja manfaat mempelajarinya? Peluang mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar, mudah dipahami, fleksibel, digunakan di berbagai sektor industri, keuangan dan trading, komputasi ilmiah dan matematis, mengembangkan website, otomatis dan administrasi sistem, grafis komputer. Selanjutnya adalah contoh penggunaannya. Python bisa dipakai dalam pengembangan situs dan perangkat lunak, membuat analisis data, visualisasi data, dan otomatis tugas. Karena sifatnya yang relatif mudah dipelajari, bahasa pemrograman ini digunakan secara luas oleh non-programmer seperti ilmuwan dan akuntan untuk melakukan tugas harian mereka, misalnya dalam mengatur keuangan. Untuk memahami lebih detail dari contoh penggunaannya, simak penjelasan berikut ini. Data analisis dan machine learning. Python telah menjadi andalan dalam ilmu data. Bahasa pemrogramannya ini memungkinkan analis data untuk melakukan perhitungan statistik yang rumit, membuat visualisasi data, serta algoritma. Machine learning ini juga bisa digunakan untuk menemani polisi menganalisis data dan menyelesaikan berbagai tugas lainnya terkait data. Selain itu, bisa membantu mengembangkan berbagai visualisasi data yang berbeda, misalnya grafik garis dan batang, diagram lingkaran, histogram, dan lain sebagainya. Pengembangan web developer. Python juga bisa digunakan untuk membangun backend sebuah situs atau aplikasi, bagian yang tidak terlihat oleh pengguna. Perannya dalam mengembangkan web termasuk mengirimkan data dari dan ke server, memproses data, mengomunikasi dengan server, perutan URL, serta memastikan keamanan situs. Selain itu juga menawarkan berbagai framework untuk mengembangkan web seperti Flash dan Django. Otomatisasi tugas. Jika kamu bosan melakukan tugas yang berulang, kamu bisa mengefisiensi waktu dengan Python. Penulisan kode yang digunakan untuk membangun proses otomatis ini disebut scripting. Dalam dunia coding, otomatis ini bisa digunakan untuk memeriksa kesalahan di banyak file sekaligus, mengonversi file, menjelaskan matematika sederhana, serta menghapus duplikat dalam data. Bahasa pemrograman ini bahkan bisa digunakan oleh pemula untuk mengotomatiskan tugas-tugas sederhana di komputer. Misalnya mengganti nama file, mencari atau mengunduh konten online, hingga mengirimkan email atau pesan dengan interval waktu yang diinginkan. Menyelesaikan berbagai tugas harian. Python tidak hanya memiliki programmer dan data scientist saja. Mempelajarinya bisa memberikan peluang baru bagi profesi lain. Berapa tugas yang bisa kamu otomatiskan dengan bahasa pemrograman ini antara lain: satu, memantau pasar saham atau harga kripto, dan mengirimkan dirimu sendiri pesan pengingat untuk membawa payung setiap kali hujan. Selanjutnya, memperbarui data pembelajaran bahan makanan di rumah, mengganti nama file dalam jumlah banyak, menggunakan file text menjadi spreadsheet, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah perintah dasar. Variabel Python.
Variabel merupakan tempat untuk menyimpan nilai. Isi dari variabel dapat diubah menggunakan operasi-operasi tertentu. Variabel dalam Python tidak perlu dideklarasikan tipe data tertentu atau bersifat dinamis. Terdapat beberapa aturan penulisan variabel dalam Python, yaitu: satu, karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah. Karakter selanjutnya dapat berubah huruf atau garis bawah atau angka. 3. Karakter pada variabel bersifat sensitif, artinya huruf kapital dan huruf kecil memiliki arti yang berbeda. 4. Penanaman variabel tidak boleh menggunakan nama yang sudah ada dalam Python seperti if, while, dsp. Yang kedua adalah tipe data Python. Tipe data merupakan suatu media yang digunakan untuk menampung informasi. Terdapat beberapa macam tipe data Python yang dibilang cukup unik. Beberapa di antaranya adalah: 1. Boolean menyatakan benar nilai 1 dan salah dengan nilai 0. String menyatakan karakter atau kalimat. Integer menyatakan bilangan bulat. Float menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Hexadesimal menyatakan bilangan berbasis 16. Kompleks menyatakan pasangan bilangan real dan bilangan imajiner. Dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah operator Python. Operator merupakan sebuah konstruksi yang dapat digunakan untuk memanipulasi nilai dari operan. Operan adalah nilai yang dapat dieksekusi menggunakan operasi. Sebagai contoh terdapat sintek 5 kali 10, angka 5 dan 10 disebut sebagai operan dan X disebut sebagai operasi. Dalam Python terdapat berbagai macam operator, yaitu operator aritmatika, operator perbandingan, operator penulisan, operator logika, operator bitwise, operator ternary. Komentar Python. Komentar atau komen merupakan kode dalam Python yang tidak dieksekusi atau tidak dijalankan dalam program. Komentar dapat digunakan sebagai penanda atau tambahan keterangan yang ditulis dalam skrip namun tidak memiliki efek apapun pada jalannya program. Dengan adanya komentar, pengguna maupun pembaca program akan sangat terbantu dalam memahami skrip. Penulisan komentar pada Python dapat ditulis menggunakan tanda pagar saja. Konversi tipe data. Tipe data yang digunakan dijelaskan di atas dapat dikonversi atau diubah ke tipe data yang lain. Misalnya integer dapat kita ubah ke tipe data float, string, atau bahkan boolean. Akan tetapi setiap tipe data yang diubah ke tipe data yang lain masing-masing memiliki perilaku yang berbeda-beda. Mari kita pahami hal tersebut. Konversi tipe data ke integer. Untuk mengubah tipe data ke bentuk integer dapat menggunakan fungsi int. Di dalam kurung tersebut kalian tuliskan tipe data yang akan diubah ke tipe data integer. Untuk mengubah tipe data tersebut menggunakan fungsi int. Perlu diperhatikan di sini, tidak semua string dapat diubah menjadi tipe data integer. String yang berisi karakter tidak bisa diubah menjadi integer. Jika tetap dilakukan akan mengalami error. Operator perbandingan. Operator perbandingan atau operator relasional digunakan untuk membandingkan dua buah nilai atau lebih. Setiap kali kita melakukan operasi perbandingan, itu akan mengembangkan nilai boolean atau truth or false. Tidak seperti operasi aritmatika, operasi perbandingan dalam Python memiliki prioritas atau urutan eksekusi yang sama. Ada 8 operasional berbeda dalam Python. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Operator webset. Operator bitwise adalah operator matematika yang bekerja pada bit dan melakukan operasi bit demi bit. Cara kerja operator ini adalah dengan mengubah bilangan desimal atau bilangan bulat menjadi bilangan bintang. Kemudian melakukan operasi bitwise berdasarkan operator yang dipilih dan hasilnya akan tetap berupa bilangan desimal atau bilangan bulat. Python memiliki 6 jenis operator bits yang berbeda-beda. 5. Algoritma dan pemrograman. Algoritma merupakan sekumpulan instruksi atau langkah demi langkah yang tidak ambigu, yang diberikan beberapa set kondisi awal, dapat dilakukan dalam urutan yang ditentukan untuk mencapai tujuan tertentu, dan yang memiliki serangan kondisi akhir yang dapat dikenali. Fungsi algoritma adalah untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. Dapat dikatakan bahwa algoritma merupakan sebuah solusi. Pemrograman merupakan urutan yang mengatakan bagaimana melakukan komputasi. Ada beberapa instruksi dasar yang selalu muncul di sebuah program. Yang pertama adalah input, memasukkan data, output, menampilkan data, match, operasi matematika dasar, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah contoh algoritma. Ada beberapa macam algoritma di dunia ini, bahkan setiap
hari akan selalu ada algoritma baru yang lahir. Tidak semua algoritma dapat kita gunakan untuk memecahkan permasalahan yang sama. Setiap algoritma memiliki fungsi dan performa yang berbeda-beda. Untuk mengukur performa algoritma, kita dapat menggunakan notasi Big O. Notasi Big O adalah notasi khusus yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat suatu algoritma. Kami akan mencontohkan penggunaan algoritma untuk memecahkan suatu permasalahan yang berhubungan dengan pencarian. Di sini kami akan menggunakan algoritma simple search dan binary search. Bayangkan kita disuruh menambahkan sebuah angka dari jangkauan 1 sampai 100. Jika kita menggunakan algoritma simple search, maka akan membutuhkan banyak langkah. 99 langkah jika angka yang dimaksud adalah 99. Dan cara ini akan mengeliminasi angka demi angka di mana itu sangat tidak efektif. Binary search dimulai dengan nilai tengah jika tebakan salah, tetapi algoritma ini sudah menganalisis setengah langkah, dan cara ini akan diulang terus-menerus dengan pencarian berdasarkan nilai tengah. Setiap langkah selalu mengeliminasi setengah langkah yang tersisa. Dalam kebanyakan kasus pencarian, algoritma binary search memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan algoritma simple search. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada pengucapan kata yang salah dalam video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.